Kenzo akhirnya mengambil langkah lebih tegas dalam mengungkap kebenaran di balik kecelakaan yang menimpa Mutiara. Setelah melihat gelagat aneh dari Sandra dan menyadari bahwa mobil yang menabrak Mutiara memiliki kemiripan dengan mobil Sandra, Kenzo merasa penyelidikan tidak bisa lagi dilakukan setengah-setengah. Tekadnya semakin kuat setelah melihat kondisi Mutiara yang masih belum sadarkan diri di rumah sakit. Kecurigaannya menguat ketika ia menyaksikan dari kejauhan Sandra berusaha menghilangkan bekas kerusakan pada mobilnya. Kenzo menyadari bahwa hanya melihat dari jauh tidak cukup untuk menjadi bukti. Ia membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dibantah, rekaman atau bukti fisik yang jelas. Karena itu, Kenzo mengambil keputusan berani untuk memeriksa rekaman dashcam di mobil Sandra. Ia tahu bahwa mobil Sandra dilengkapi kamera, dan jika ia bisa mendapatkan akses pada rekaman tersebut, ia mungkin bisa melihat detik-detik sebelum dan sesudah tabrakan yang melibatkan Mutiara dan Pak RT. Di sisi lain, Sandra berada di ujung kebingungan. Setelah kasus kecelakaan Mutiara menyebar di media dan polisi mulai menyelidiki, Sandra panik karena ia tahu tindakannya meninggalkan korban di tempat kejadian tidak bisa lagi ditutupi. Lebih parah lagi, ia menyadari mobilnya mengalami remblong akibat sabotase dari orang suruhan Dina. Namun meski demikian, Sandra tetap menjadi tersangka utama karena ia melarikan diri dari lokasi setelah menabrak Mutiara dan Pak RT. Kenzo yang semakin yakin Sandra terlibat, kini yakin bahwa rekaman dashcam menjadi kunci utama untuk mengungkap semua kebenaran. Rekaman itu bukan hanya berpotensi menunjukkan mobil Sandra menabrak Mutiara, tetapi juga bisa memperlihatkan keadaan mobil sebelum tabrakan, termasuk bukti bahwa bagian rem memang disabotase. Dengan bukti itu, Kenzo berharap dapat membantu polisi menangkap pelaku utama dan mengungkap pihak lain yang terlibat. Upaya Kenzo memeriksa rekaman dashcam ini akan membuka lembaran baru yang lebih besar. Kebenaran tentang kecelakaan, keterlibatan Sandra dan Dina, sampai babak baru dalam hubungan keluarga Aditya. Karena semua kejadian ini perlahan membawa mereka lebih dekat pada rahasia masa lalu yang selama ini terkubur. Reaksi Sandra ketika Kenzo menemukan bukti rekaman dashcam itu akan menjadi titik balik besar dalam alur cerita, karena seluruh kebohongannya selama ini terpojok tanpa jalan keluar. Begitu Kenzo menunjukkan rekaman dashcam yang memperlihatkan detik-detik mobil Sandra menabrak Mutiara dan Pak RT, Sandra langsung kehilangan kendali. Wajahnya pucat, kata-katanya mulai berantakan. Ia berusaha menutupi ketakutannya dengan mengangkat nada suara, seolah ingin menyudutkan Kenzo agar terlihat salah, namun gerak-gerikinya menunjukkan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Sandra mencoba menyangkal, mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya dan mobilnya mengalami kerusakan pada rem. Ia memaksa menyebut sabotase oleh orang suruhan Dina sebagai alasan ia kehilangan kontrol atas mobil. Namun Kenzo tetap tidak bergeming. Baginya, sabotase bukan alasan sah untuk kabur dan meninggalkan korban di jalan. Tertekan oleh bukti, Sandra mulai menangis dan memohon agar Kenzo tidak menyerahkannya ke polisi. Ia berusaha memutarbalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa selama ini ia menyukai Kenzo dan hanya ingin dekat dengannya. Tetapi semakin ia bicara, semakin jelas ketakutannya karena semua bukti rekaman sudah menjelaskan perannya dalam kecelakaan itu. Pada akhirnya, Sandra hanya bisa gemetar ketika Kenzo menyatakan bahwa rekaman ini cukup kuat untuk menjadi barang bukti resmi. Reaksi Sandra berubah total, dari menyangkal, menangis, memohon, hingga frustrasi. Ia memahami bahwa tidak ada hal yang bisa menyelamatkannya lagi, terlebih karena kabur dari tempat kejadian membuat kesalahannya jauh lebih fatal daripada sabotase yang dilakukan Dina. Dan ketika Kenzo bersiap membawa bukti tersebut ke kantor polisi, Sandra hanya bisa terpaku, menyadari bahwa seluruh topeng yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap.
Reaksi Sandra ketika Kenzo saat Kenzo akhirnya mendapatkan rekaman dashcam dari mobil Sandra, suasana langsung berubah tegang. Rekaman itu menunjukkan detik-detik sebelum mobil Sandra menabrak Mutiara dan Pak RT. Walaupun rem mobil memang bermasalah, rekaman itu juga memperlihatkan bagaimana Sandra panik dan kemudian kabur begitu saja tanpa menolong korban. Kenzo menonton rekaman itu di depan Sandra, wajahnya dingin, penuh kemarahan yang selama ini ia tahan. Pada titik itu, Sandra benar-benar kehilangan kendali. Ia mulai menangis, tubuhnya melemas, dan memohon agar Kenzo tidak menyerahkannya ke polisi. Namun setiap kata Sandra hanya membuat Kenzo semakin yakin bahwa ini saatnya menghentikan semua kejahatan Sandra yang selama ini merusak hidup banyak orang, termasuk Mutiara. Musibah yang menimpa Mutiara kini benar-benar menjadi titik balik. Sandra berada di ujung tanduk, tidak bisa lagi menghindari kebenaran. Yang mengetahui kebenaran seutuhnya, Rianti dan mendiang Widuri. Dan kini, dengan Pak RT sebagai satu-satunya saksi yang mengetahui posisi Mutiara sebagai anak angkat Widuri telah meninggal, seluruh kebenaran berada di tangan Rianti seorang. Jika Aditya benar-benar percaya bahwa Mutiara anak Widuri, maka hubungan Kenzo dan Mutiara akan dianggap tabu. Namun ketika Mutiara sadar nanti dan mengingat pengakuan terakhir Pak RT, segala asumsi salah akan terpatahkan. Saat itulah bom kebenaran bahwa Mutiara adalah anak kandung Aditya dan Rianti akan mengguncang keluarga ini lebih hebat daripada apapun yang pernah terjadi. Aditya yang tidak mengetahui apapun tentang masa lalu Mutiara mulai menyusun potongan-potongan informasi yang ia temui selama di kampung nelayan. Ia mendengar warga sekitar menyebut Widuri pernah mengasuh seorang anak perempuan yang kemudian pindah setelah Widuri meninggal. Tanpa mengetahui detailnya, Aditya perlahan mengira anak itu adalah Mutiara.